Bapak Ibu tadi dari apa yang saya sampaikan sedikit tadi, sebenarnya kalau kita bahas dalam Islam atau mungkin dalam kesehatan Islam lah Bapak sekalian, tubuh kita ini kan bukan cuman raga, ada jiwa di situ, ada ruh di situ, ada hati di situ. Ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada pemahaman tadi, ya, pemahaman bahwa kata syifa tadi itu, ya, kata syifa itu memiliki atau tiganya itu dari Al-Quran, ya. Maka sebenarnya yang justru harus kita mulai perbaiki untuk memperbaiki moodnya kita, kan mood kan, adalah bagaimana aplikasi atau penerapan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Membaca Quran itu kan zikir sebenarnya, zikrullah, mengingat Allah, membaca kalimat itu sebenarnya. Maka sebenarnya pembahasan kita nanti kita akan bagi dua. Pertama, makanan, ya, yang bisa memberikan kedamaian, kebahagiaan, kenyamanan, tapi bukan untuk fisik, untuk jiwa kita, untuk ruhnya kita, untuk hatinya kita. Jadi pula biar gampang dicernanya tuh makanan hati. Ya, dan ini jauh lebih penting sebenarnya daripada makanan fisik. Ya, buktinya apa? Buktinya misal ada seorang ibu lah misalkan, yang dia berjuang luar biasa untuk anaknya. Katakanlah si ibu ini sakit gitu kan, dan dia single parent, suaminya meninggal dan sakit, akhirnya terbaring di tempat tidur misalkan gitu ya. Dia berjuang luar biasa untuk ibu, untuk anaknya, untuk anak itu bisa sekolah sampai sekolah yang baik, kuliah segala macam. Dan akhirnya dia berjalan pun susah gitu kan. Ketika suatu hari ya, tibalah masa anak itu menyelesaikan pendidikannya, dan anak itu akhirnya selesai sekolahnya dengan nilai yang sangat baik ya. Lalu dia mengabarkan pada ibunya, bisa jadi ibu tadi ya hilang sakitnya. Ya kan? Dan Anda sebagai wanita sudah sering merasakan itu. Kapan? Waktu ngelahirin kan? Lahirin itu sakitnya luar biasa loh Pak Bu. Sakitnya luar biasa. Ya. Betul kan? Saya tidak bisa merasakan. Ya karena saya nggak melahirkan. Tapi cuman tahu saja sakitnya luar biasa ngelahirin itu. Ya. Tapi ketika ngelihat wajah anak hilang semua kan, itulah kebahagiaan. Nah, ini yang saya mau kasih sentilan buat kita, ya, buat saya, buat Bapak Ibu sekalian. Itu urusan anak, udah bahagianya minta ampun kan. Bapaknya bahagia, nah anak itu kan menangis tuh. Ya, jadi anak kan menangis waktu lahir, ibunya bahagia, bapaknya bahagia. Anak itu kan ya boleh dibilang oke lah, itu bagian dari anugerah Allah, tapi intinya anak itu kan dunia sebenarnya kan. Bagian dari perhiasan dunia. Kita bahagianya luar biasa. Nah, sekarang kalau kita mau menilai menilai diri kita, iman kita itu seberapa. Waktu ibu tadi itu ya, waktu ibu yang sakit itu anak wisuda, terus dia bisa bangun lagi, dia kembali sehat gitu kan. Itu kan urusan dunia sebenarnya. Atau mungkin contohnya waktu si ibu ini ngelahirin anak, sakitnya luar biasa karena mungkin prosesnya lama atau mungkin kontraksinya nggak bagus segala macam lah gitu kan. Waktu lihat muka anak dia bahagia luar biasa, bahagianya luar biasa. Ya. Nah, saya mau tanya, ini kalau kita bicara kebahagiaan, di mana kita letakkan kebahagiaan itu? Ya. Saya mau tanya, apakah kita pernah merasakan kebahagiaan ketika urusannya dengan Allah? Contohnya begini aja. Ketika kemarin Maroko menang lawan siapa? Ingat banget. Oke, saya tidak mempersalahkan, silakan nonton lah. Saya nggak nonton, saya cuma nonton yang 2 menit aja, highlightnya aja, cuma pengen lihat doang. Maroko menang luar biasa, bahagianya kita luar biasa karena bagian dari kaum muslimin lah, bla 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 segala macam. Tapi saya cuma pengen centil sebenarnya. Pernahkah kita merasakan kebahagiaan bahwa nanti siang ya Allah, nanti siang ada zuhur, mau ketemu Allah. Nanti siang lagi, sore ada asar, mau ketemu Allah lagi, bisa doa lagi, bisa dekat sama Allah, bisa sujud sama Allah. Nanti maghrib ada maghrib lagi, saya bisa ngomong sama Allah, saya bisa dekat sama Allah.
Itulah iman kita. Kita boleh tertawa, tapi harusnya kita nangis. Ya loh. Itu level iman kita kan. Untuk urusan yang dunia, bodoh luar biasa. Sekarang tanyalah pada diri kita sendiri Bapak sekalian. Kalau kita bicara kebahagiaan, mood ya. Kapan terakhir kita sholat sambil menangis membaca Al-Fatihah? Long time ago. Lama banget. Kapan terakhir kita membaca Al-Quran, tilawah atau berdoa sambil berlinangan air mata, bahkan berigu-igu, terisak-isak karena kita sedang bicara dengan Allah, kita sedang ngomong sama Allah, kita sedang ngobrol sama Allah, dan begitu banyak dosanya kita, sedikit pun tidak ada air mata tertetes di situ. Itulah kita. Karena nggak dapat kebahagiaan itu, nyarinya kebahagiaan yang lain. Allah. Malu kita sama Allah. Kita terlalu sibuk dengan urusan yang sifatnya materi, fisik, segala macam ya, bukan kita menafikan tentang hal-hal itu, bukan. Tapi harusnya itu jauh di atas dari hal-hal yang berupa fisik tadi gitu. Harusnya. Tapi lupa. Kita lupa. Saya kemarin ke Cianjur. Nah ini lihat, kadang-kadang saya nanya itu, sebenarnya pengen ngetes ini orang sebenarnya di mana dia meletakkan Allah. Ya, kalau saya bertanya kepada seseorang aja, itu pertanyaan ini simpel, tapi di mana kita meletakkan Allah akan keluar dari jawaban yang orang itu sebutkan. Contoh apa? Apa kabar? Ya kan? Apa kabar? Dia kan jawab sehat, senyum dia. Ada lagi menjawab sehat, alhamdulillah. Tapi ada juga menjawab alhamdulillah, masya Allah, Allah kasih kesehatan buat saya hari ini. Beda, Pak Bu. Kalimat ini, lisan kita ini, terus kalian, ya, cerminan dari isi hati kan. Kemarin waktu saya ke Cianjur itu ada anak-anak, saya tanya, Dek sini Dek, kan datang minta Quran. Saya tanya, kamu tahu penyebab gempa ini apa? Tahu Pak, dia bilang, apa itu? Bergesernya lempeng bumi. Keren kan jawabannya kan? Tapi saya tidak berharap jawaban itu. Saya tidak berharap jawab. Itu benar jawabannya, tapi seringkalinya tadi kita meletakkan ilmu di bawah iman. Ilmu di atas iman. Terus ada lagi nggak? Ada. Apa jawaban dia? Ya, banyak orang maksiat. Harusnya jawaban itu kan yang pertama kan. Baru bicara lempeng tektonik tanpa kita katakanlah menuduh sana sini sosok kita kena gempa di Cianjur. Enggak, saya nggak ngomong itu. Tapi saya ngomong ya kita nih ngomong kita semua gitu loh. Akhirnya apa? Ya hati itu terus menerus terombang-ambing, nggak ada bahagia-bahagianya. Raganya juga sama, nggak ada sehat-sehatnya kan gitu kan? Kenapa? Karena makanan hati yang menimbulkan kebahagiaannya tadi sering dia lupakan, bahkan kalau itu dia asup, dia makan nggak ada rasa. Paham nggak ada rasa? Sholat nggak ada rasa, zikir nggak ada rasa, baca Quran nggak ada rasa. Masih kita baca. Ya Anda tahu kenapa Imam Al-Ghazali itu bikin buku judulnya Ihya Ulumuddin? Karena sekian tahun di zaman itu agama tuh tidak memberi rasa, malah bertengkar, berantem di mana-mana. Itu kan terjadi begitu. Ihya menghidupkan Ulumuddin, ilmu agama. Ilmu agama yang ada sekarang ujung-ujungnya buat berantem aja, nggak ada yang lain. Untuk menunjukkan dia doktor lah, segala macam lah, gitu lah. Faktanya begitu.